Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali berjumpa dengan saya di channel Acu LC Ngaji OLN dalam konten baru berbeda dengan konten-konten sebelumnya, yaitu ngaji sejarah pemerintahan Islam dengan pendekatan telaah teks dari kitab karya Imam As-Suyuti yang judulnya adalah Tarikh Al-Khulafa. Baik, rekan-rekan sekalian, mari kita perhatikan cover berikut ini, atau mari kita lihat slide berikut ini. Pada slide ini, slide pertama yang saya tampilkan, ini terlihat gambar dari cover kitab yang saya pakai. Cover ini adalah cover dari kitab yang kita akan baca ya. Saya menggunakan cetakan Darul Minhaj ya, Darul Minhaj. Jadi di sini disebutkan bahwa, atau terlihat di sini bahwa judul atau katakanlah nama kitabnya adalah Tarikh Al-Khulafa. Tarikh tentu artinya sejarah ya. Kemudian Al-Khulafa itu jamak dari khalifah. Jadi khulafa jamak dari kata khalifah. Kalau tarikh ya kita tahulah artinya arti sejarah ya. Artinya adalah sejarah. Jadi Tarikhul Khulafa maknanya adalah sejarah para khalifah. Dan ini dikarang oleh Imam Al-Imamul Hafidh, seorang imam dan lagi juga seorang hafidh, artinya bukan seorang hafidh hadis ya, tapi hafidh al-hadis, al-ahadis, berikut dengan sanadnya. Artinya ini gelar orang yang dia bisa menghafal sekian banyak hadis berikut sanadnya. Jalaluddin, ini laqabnya. Nama aslinya Abdurrahman. Nisbahnya As-Suyuti. Orang lebih sering menyebut dia itu apa? Imam As-Suyuti. Yang dari Asyut yang ada di negara Mesir. Beliau hidup di abad ke-10 Hijriah. Ya. Lahir tahun 849 Hijriah dan meninggal pada tahun 911 Hijriah. Artinya dia hidup pada rentang abad 10 Hijriah. Baik, jadi kita sudah tahu bahwa kitab yang kita baca ini adalah, artinya kita ingin mengetahui sejarah pemerintahan Islam ini dengan membaca atau dengan menelaah buku sejarah yang ditulis oleh salah seorang ulama besar yang namanya Abdurrahman As-Suyuti rahimahullah, dengan judul bukunya adalah Tarikh Al-Khulafa, sejarah para penguasa Islam atau yang disebut dengan istilah khalifah. Baik, itu mengenai covernya. Sekarang kita masuk pada pengantarnya. Saya akan berusaha untuk lebih tidak begitu fokus dalam menguraikan kata per kata, tidak ya, karena ini sejarah, maka kita akan membaca cepat sebisa mungkin ya. Kita telaah cepat sebisa mungkin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita mulai dari sini karena ini khutbah beliau atau katakanlah mukaddimah yang beliau tulis. Adapun yang di atas ini ya, adapun yang ini tentu bukan beliau yang menulis, karena lagi-lagi ini ada kata-kata sanjungannya seperti qala syekhul imamu al-alimu al-allamatu al-muhaddithu al-hafidhul ummah. Tentu ini ya rasanya nggak mungkin beliau yang memberikan gelar besar itu kepada dirinya sendiri. Baik, kita mulai. Amma ba'da hamdillahilladzi wa'ada fawaffa. Adapun setelah memuji Allah yang Allah itu telah berjanji, fawaffa,
kemudian Allah tepati. Wa au'ada fa'afa, dan Allah itu memberikan ancaman, fa'afa, lalu Allah memberikan maaf. Artinya ini menjelaskan sifat Allah. Allah memberikan janji, ya Allah tak mungkir. Allah memberikan ancaman, tapi bukan berarti Allah tidak memaafkan. Itu kan luar biasa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis syurafa wa musawwidi al-khulafa. Dan salawat dan salam tercurah kepada panutan kita, yaitu Muhammad. Siapa Muhammad itu? Sayyidi asy-syurafa, ya, Sayyidi asy-syurafa, pemimpinnya para orang-orang yang mulia, ya, atau panutannya para orang-orang yang syarif, orang-orang yang terhormat atau termulia. Wa musawwidil khulafa, dan Nabi Muhammad itu yang memimpin, ya, yang memimpin atau yang menjadikan para khulafa, para khalifah itu menjadi orang yang mulia atau menjadi pemimpin. Ya, musawwid artinya mentaswid, mengangkat para khulafa, para khalifah. Artinya khalifah itu menjadi orang yang, adanya khalifah itu juga berkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa ala alihi wa sahbihi ahlil makarimi wal wafa, dan juga selawat dan salam tercurah kepada keluarga Nabi dan para sahabat Nabi, di mana para sahabat Nabi itu adalah ahlil makarim, orang-orang yang mulia, wal wafa, orang-orang yang pemurah gitu, atau orang yang punya kemuliaan, punya kemurahan, wal wafa, dan menepati janji. Fahada tarikhun latifun, ini kata beliau sejarah yang, katakanlah buku atau tulisan sejarah yang tipis, tidak tebal. Tarjamtu fihi al-khulafa'a umara'a al-mu'minina al-qa'imina bi amril ummah, di mana dalam catatan sejarah tipis yang saya tulis ini, yang saya buat ini, di dalam itu saya menjelaskan biografi para khalifah-khalifah, yang para khalifah itu tentunya umara, penguasa-penguasa atau pemimpin-pemimpin orang-orang beriman. Kemudian juga para khalifah itu al-qa'imina bi amril ummah, yang mengurus persoalan-persoalan umat ini. Min ahdi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhu ila ahdina hadha. Biografi para khalifah yang beliau tulis dalam catatan sejarah tipis ini adalah, itu dimulai dari rentang masa khalifah Abu Bakar sampai ke mana? Sampai ke ila ahdina hadha, sampai ke masa kita ini, maksudnya masa dia. Kalau dia tadi hidupnya di abad ke-10 Hijriah, maka berarti dia dalam buku catatan sejarah dia ini, dia menuliskan biografi dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sampai khalifah yang hidup di zaman beliau, itu pada abad ke-10 Hijriah. Ala tertibi zamanihim al-awwali fal-awwali. Biografi para khalifah yang beliau tulis itu dari zaman Abu Bakar sampai zaman dia, itu ditulisnya berdasarkan urutan, ya, secara berurut sesuai dengan urutan masanya, ya, satu persatu. Wa dzakartu fi tarjamati kullin minhum, dan dalam biografi masing-masing khalifah yang saya sebutkan, artinya di setiap biografi khalifah yang beliau tuliskan dalam catatan sejarah ini, beliau juga menyebutkan dua hal. Pertama, ma waqa'a fi ayyami min al-hawadith al-mustaghrabah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa jabatan khalifah tersebut. Jadi kalau beliau menjelaskan biografi khalifah A umpamanya, maka dia akan mendokumentasikan atau memaparkan
apa saja peristiwa-peristiwa yang al-mustaghrabah, yang aneh atau menarik perhatian yang terjadi selama hidup atau jabatan Khalifah A tadi. Kemudian nanti ketika dia menjelaskan biografi Khalifah B, dia juga sebutkan apa saja peristiwa-peristiwa yang aneh atau menarik perhatian yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah yang B ini. Begitu selanjutnya. Itu yang pertama. Kemudian wa man kana fi ayyamihi min a'immatid dini wa a'lamil ummah. Ini yang kedua. Di setiap biografi khalifah yang beliau tulis, di dalamnya atau di situ juga beliau menyebutkan siapa saja para ulama-ulama dan tokoh-tokoh umat ini yang hidup di masa itu. Jadi ketika beliau menulis biografi Khalifah A, selain dari menjelaskan atau menyebutkan apa saja peristiwa yang terjadi, peristiwa yang menarik yang terjadi di masa pemerintahan Khalifah A ini, beliau juga menjelaskan siapa saja tokoh-tokoh agama atau ulama-ulama agama Islam yang hidup di masa pemerintahan Khalifah A itu. Begitu nanti pada saat beliau menjelaskan biografi Khalifah B, C dan seterusnya. Ya. Jadi nanti di setiap biografi Khalifah yang beliau tulis kita akan temukan dua hal. Pertama, peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di masa pemerintahan Khalifah itu. Kemudian nama-nama ulama yang beliau sebutkan atau tokoh-tokoh agama yang beliau sebutkan di masa pemerintahan Khalifah yang saat itu beliau jelaskan biografinya. Kemudian masuk paragraf berikutnya. Ini diberikan judul oleh penerbit ya, Ad-Da'i ila Ta'lif Al-Kitab. Ini tentunya bukan Imam As-Suyuti yang membuat. Wad-da'i ila ta'lifi hadzal kitabi umurun. Kata Imam As-Suyuti, yang mendorong saya untuk, atau katakanlah faktor pendorong menyusun atau menulis kitab ini, itu ada beberapa hal. Ya, ad-da'i, faktor pendorong atau penyebab lah singkatnya. Jadi ini beliau ingin menjelaskan kronologis atau menjelaskan apa penyebab beliau kok sampai menulis buku ini. Maka beliau katakan ada banyak hal yang menjadi alasannya atau pendorongnya. Nah, beliau tak sebutkan semua. Minha diantaranya, jadi ini beliau tidak sebutkan semua apa saja yang mendorong beliau untuk menjelaskan sebab beliau mengarang buku ini. Di antaranya kata beliau, annal ihatata bi tarajumi a'yanil ummati matlubatun wa lidzawil ma'arifi mahbubah. Menurut Imam Suyuti, menguasai atau memahami dan mengetahui biografi para tokoh-tokoh umat Islam ini adalah suatu hal yang dituntut, matlubah. Wa lidzawil ma'arifi mahbubah, dan itu juga suatu hal yang disukai oleh orang-orang yang punya wawasan. Jadi mengenal tokoh-tokoh atau mengenal biografi tokoh-tokoh besar umat Islam ini itu merupakan suatu hal yang ya sebuah tuntutan sebetulnya, dan juga sebuah hal yang disukai oleh para orang-orang yang punya ma'rifah, punya wawasan. Jadi mengetahui biografi para pembesar, para tokoh umat Islam ini dari masa ke masa itu sebuah hal yang semestinya ya didapatkan, diketahui, dan juga disukai. Waqad jama'a jama'atun tawarikha dzakaru fiha al-a'yana mukhtalitina, dan sudah ada sekelompok ulama yang mencoba untuk mengumpulkan catatan sejarah, yang di catatan sejarah itu mereka menyebutkan para tokoh-tokoh orang-orang besar di kalangan umat Islam ini mukhtalitin. Mukhtalitin ini secara bercampur baur. Artinya begini, pokoknya tokoh-tokoh besar dalam sejarah umat Islam itu biografinya dikumpulkan tanpa dibuat klasifikasi
A ini umpamanya dia tokoh di bidang sejarah pemerintahan, katakanlah khalifah. Tapi si B ini dia tokoh juga, cuman dia di bidang ilmu agama. C dibuat juga biografinya, disatukan dengan biografi A dan B tadi. Cuman C ini dia tokohnya di bidang apa lagi umpamanya? Oh, di medan peperangan. Mungkin dia ini sebagai panglimanya yang punya peran penting dalam menyebarkan Islam dan menghancurkan musuh Islam, ya, katakan begitu. Jadi ini A dan B dan C ini disatukan biografinya dalam satu buku, cuman ya tak dipisah. Pokoknya tokoh umat gitu. Pokoknya seorang tokoh besar dalam catatan sejarah Islam, disatukan saja biografinya tanpa dipisah-pisah, mana yang dia tokoh di bidang ini, tokoh di bidang itu, tokoh di bidang yang lain. Itu tidak dipisah. Jadi mukhtalitin. Disatukan saja, dicampur semua. Pokoknya tokoh, pokoknya orang besar di sejarah Islam dah masukkan. Walam yastaufu, dan para penulis sejarah yang seperti tadi itu belum maksimal ya dalam mengumpulkannya. Wastifa'u dzalika yujibu at-tula wal malalah, dan memaksimalkan pengumpulan atau membuat catatan sejarah yang maksimal itu, membuat catatan sejarah biografi para tokoh umat ini secara maksimal itu, yujibu at-tula wal malal, itu akan mengakibatkan buku sejarah itu panjang dan kebosanan. Iyalah. Contohnya saja membaca buku Siyar A'lamin Nubala, itu salah satu buku konkret ya, di mana di situ disebutkan biografi para tokoh-tokoh yang disebut-sebut dan punya peran penting dalam sejarah umat ini. Siyar A'lamin Nubala, biografi tokoh-tokoh an-nubala, an-nabil, tokoh-tokoh yang cerdas, atau tokoh-tokoh yang luar biasa begitu. Bayangkan berapa jilid itu. Nah, itu kalau dibaca artinya tebal jadinya buku itu. Kemudian ya diakui ataupun tidak, pasti nanti ada timbul rasa bosan membacanya karena berjilid-jilid, lebih dari 8 jilid mungkin ya. Nah, jadi kata Imam As-Suyuti, membuat catatan biografi para tokoh umat ini, tokoh yang ada di umat Islam, di kalangan umat Islam, di sejarah umat Islam itu tidak maksimal dibuat oleh para ahli sejarah sebelum beliau. Dan memang beliau akui juga membuat itu secara maksimal memang akan berakibat pada bukunya jadi tebal, kemudian juga akan menimbulkan rasa bosan. Nah, karena mengingat itu semua, dia ngambil sikap. Jadi Imam As-Suyuti ini dia mengambil sikap. Apa kata beliau? Fara'aitu anna ifrada kulli ta'ifatin fi kitabin aqrabu ila al-fa'idati liman yuridu tilka at-ta'ifata khassatan wa ashalu fi at-tahsil. Maka kata beliau, saya berpendapat, saya memandang membuat tersendiri atau memisahkan biografi tokoh-tokoh tokoh-tokoh yang ada di sepanjang sejarah umat Islam ini, itu dibuat tersendiri berdasarkan kelompoknya. Nah, membuat yang seperti ini, beliau memandang aqrabu ilal faedah, itu akan lebih mendekati kepada berfaedah atau faedah. Maksudnya begini, itu akan lebih berfaedah bagi orang yang memang dia hanya ingin mengenal tokoh-tokoh besar dalam umat Islam ini dengan atau pada komunitas itu. Contoh, saya ingin mengenal siapa saja tokoh-tokoh umat Islam ini di bidang pakar, di bidang ilmu nahu namanya. Nah, ketika saya baca itu dari buku sejarah yang memuat sekian biografi tokoh yang tanpa disatukan, yang disatukan semua tanpa dipisah-pisah, mana yang mungkin pakar nahu, mana yang pakar yang lain, itu tentu ya berfaedah juga, cuman kan kerjanya berat. Nah,
Harus mencari dulu, dipisah-pisahkan lagi mana yang memang pakar nahu, mana tokoh bidang ilmu nahu dan seterusnya. Tapi kalau itu disatukan saja, jadi semua tokoh-tokoh besar di bidang ilmu nahu itu dibuatkan satu buku saja. Nah, ini akan membantu, itu akan berfaedah bagi orang yang dia hanya pengen tahu tokoh-tokoh nahu atau pakar nahu saja. Nah, itu akan lebih bermanfaat buku yang seperti ini. Maka Imam As-Suyuti bilang, "Fara'aitu anna ifrada kulli ta'ifatin fi kitabin aqrabu ila al-fa'idah liman yuridu tilka ta'ifata khassatan." Maka saya memandang menyatukan atau memisahkan setiap kelompok dari tokoh-tokoh umat Islam ini disatukan atau dipisahkan dalam satu buku saja berdasarkan kelompoknya, itu lebih bermanfaat bagi orang yang dia hanya ingin mengenal kelompok tertentu itu saja. Wa ashalu fit tahsil, dan lebih mudah dalam mendapatkannya, mendapatkannya. Kalau saya mencari tokoh-tokoh, saya ingin mengenal tokoh-tokoh pakar qiraat, tapi yang saya baca buku Sir A'lamin Nubala, itu rumit itu mencarinya, ya, berat. Tapi kalau saya baca buku yang memuat biografi ahli atau ulama qiraat saja, ya itu lebih cepat. Saya tak perlu lagi menyari-nyari, memisah-misahkan mana yang bukan ahli qiraat, mana yang tidak, karena sudah disatukan satu buku sehingga yang bukan tokoh dalam ilmu qiraat itu tidak dimasukkan. Nah, kalau sudah demikian, apa kata beliau? Fa'afradtu kitaban fil anbiya'i salawatullahi wasalamu alaihim. Atas dasar pandangan beliau yang tadi itu, akhirnya beliau apa? Saya sudah memisahkan, ya, atau membuat satu buku khusus fil anbiya, buku khusus tentang biografi para nabi. Ya, jadi beliau bikin buku biografi para nabi saja. Nah, ini berangkat dari pemikiran dia tadi, cara pandang dia tadi. Wa kitaban fi as-sahabah. Dia buat juga satu buku biografi khusus tentang para sahabat Nabi. Mulakhasan minal isabah, atau mulakhisan boleh juga. Atau kita baca mulakhasan saja menjadi naat dari kitaban. Dan satu buku juga khusus tentang biografi para sahabat. Jadi itu isinya biografi para sahabat saja. Jadi tabi'in nggak masuk, tabi'in nggak masuk. Yang beliau ringkas, jadi buku biografi para sahabat ini itu ringkasan dari buku Al-Isabah karangan Syekhul Islam Abil Fadl Ibn Hajar. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani, pemilik kitab Fathul Bari, itu dia punya buku biografi para sahabat Nabi yang beliau nama Al-Isabah, ya. Al-Isabatu fi Tamyiz As-Sahabah. Nah, itu beliau ringkas isinya. Nah, ini jadi Imam As-Suyuti bilang, saya pun juga sudah bikin satu buku biografi khusus para sahabat Nabi yang isinya itu adalah ringkasan dari buku biografi para sahabat yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dikenal namanya dengan Al-Isabah judulnya. Wa kitaban hafilan fi tabaqat al-mufassirin. Kata Imam As-Suyuti, saya juga sudah membuat satu buku biografi khusus hafilan, buku yang cakupannya, katakanlah buku yang memang lengkap, ya, isinya bukan tipis tapi tebal. Buku itu isinya apa? Biografi para ahli tafsir saja. Jadi ahli fikih nggak ada situ. Jadi dia hanya fokus menyebutkan dalam bukunya ini biografi para ahli tafsir saja. Wa kitaban wajizan fi tabaqatil hufadh, buku biografi khusus terkait dengan para ulama-ulama yang dia digelari dengan hafidh. Ya, hafidh di sini, hafidh atau hafiz bahasa kitanya, itu bukan hafiz Quran, ya, tapi hafiz di bidang hadis. Jadi para ulama-ulama yang diakui dan digelari dengan gelar al-hafidh, para penghafal hadis-hadis Nabi dalam jumlah yang tertentu, itu kata beliau
saya sudah juga bikin buku biografi khusus mereka. Lakhastuhu min tabaqat adz-Dzahabi. Yang lagi-lagi buku beliau di bidang ini, biografi para hafidz ini, beliau ringkas dari buku karangan Imam Az-Zahabi. Jadi Imam Az-Zahabi punya buku khusus biografi para ulama yang digelari dengan hafidz atau para penghafal sunnah, penghafal hadis Nabi. Nah, buku itu yang beliau ringkas. Wa kitaban jalilan fi tabaqat an-nuhah wal lughawiyyin. Imam Asyuti juga pernah atau sudah bikin buku biografi khusus tentang ulama-ulama pakar nahu dan pakar bahasa Arab. Ya, kalau saya tidak salah nama kitabnya Bughyatul Wu'ah. Itu nama tabaqatnya atau nama buku biografi khusus untuk para ahli nahu dan ahli bahasa yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Lam yu'allaf qablahu misluhu. Yang sebelumnya belum pernah ditulis seperti itu. Jadi beliau bilang tidak ada ulama yang menulis buku biografi para ahli nahu dan ahli bahasa seperti yang beliau tulis dalam kitab yang satu ini atau kitab Bughyatul Wu'ah tadi yang namanya itu. Wa kitaban fi tabaqat al-usuliyyin. Ya. Wa kitaban fi tabaqat al-usuliyyin. Dan satu buku lagi yang sudah beliau tulis juga itu fi tabaqat al-usuliyyin. Yang ini sudah beliau tulis juga. Ini terkait dengan buku Tabaqat al-Usuliyyin tentunya. Baik. Tabaqat al-Usuliyyin ini artinya buku biografi yang beliau tulis dalam atau terkait dengan biografi para ulama-ulama usul. Ya. Baik. Wa kitaban jalilan fi tabaqatil awliya. Dan satu buku lagi yang beliau tulis biografi ya, khusus para wali Allah, aulia. Wa kitaban fi tabaqat al-faradiyyin. Dan satu buku biografi khusus untuk para ahli faraid. Bayangkan para pakar ilmu faraid pun dia tulis satu buku biografinya. Wa kitaban fi tabaqat al-bayaniyyin. Beliau juga menulis satu buku biografi khusus para ahli balaghah, para ahli ilmu bayan. Jadi kalau kita mau tahu siapa saja tokoh-tokoh umat ini di bidang ilmu balaghah, nah cari buku beliau ini. Wa kitaban fi tabaqat al-kuttab, a'ni arbab al-insya'. Dan satu buku biografi khusus lagi yang beliau tulis tentang biografi ya, buku biografi khusus tentang para juru tulis. Kalau dulu kan nggak semua orang yang bisa menulis ya. Jadi ada juru-juru tulisnya, pakar juru-juru tulis yang memang dia berprofesi sebagai arbaba al-insya. Penulis surat ke khalifah umpamanya. Artinya surat-surat penting lah, surat-surat penting kenegaraan. Seperti mungkin mirip dengan notaris ya. Jadi catatan-catatan penting itu ditulis oleh pakarnya. Nah, itu ditulis juga siapa juru tulis. Siapa saja tokoh-tokoh di bidang juru tulis surat penting di sepanjang sejarah umat Islam. Wa kitaban fi tabaqati ahli al-khattil mansub. Dan satu buku lagi satu buku biografi khusus untuk para ahli-ahli khat. Ya, para ahli katakanlah ahli pakar ilmu khat kaligrafi gitu. Wa kitaban fi syu'ara'il Arab alladzina yuhtajju bi kalamihim fil Arabiyyah. Dan satu buku lagi yaitunya buku tentang biografi khusus para penyair-penyair Arab yang syair-syair mereka itu boleh dan sah dijadikan hujjah dalam bahasa Arab. Jadi para penyair-penyair Arab yang syair-syair mereka itu bisa dijadikan argumen, bisa dijadikan dalil dalam bahasa Arab, maka beliau tulis biografi para penyair itu dalam satu buku khusus. Wa hadhihi tajma'u ghalib a'yanil ummah. Dan ini maksudnya buku-buku biografi yang sudah beliau tulis dari awal tadi,
itu kata beliau sudah menghimpun mayoritas tokoh-tokoh umat ini. Jadi sekian banyak tadi buku-buku biografi umat yang sudah beliau tulis sesuai dengan bidang-bidangnya. Itu kata beliau, buku-buku yang sudah saya tulis ini boleh dikatakan itu sudah menghimpun mayoritas tokoh-tokoh umat sepanjang sejarah umat Islam itu sendiri. Waktafaitu fi tabaqatil fuqaha'i bima allafahu an-nasu fi dhalik. Nah, saya cukupkan untuk atau di bidang biografi para ahli fikih, saya cukupkan saja dengan buku-buku yang sudah ditulis oleh para ulama. Jadi beliau ingin mengatakan begini, untuk biografi para ahli fikih atau para tokoh-tokoh umat Islam di bidang fikih itu beliau tidak buat buku khususnya. Beliau tidak ikut menulis buku sejarahnya, biografinya. Beliau sudah cukupkan, artinya dia sudah merasa cukuplah buku-buku ulama-ulama sebelumnya yang sudah membuat biografi ahli fikih sepanjang sejarah umat Islam. Kenapa dia tidak ikut menulis? Kenapa beliau sudah memandang cukup itu semua? Likasratihi wal istighna'i bih. Karena sudah banyak jumlahnya. Ulama-ulama sebelum dia itu sudah banyak menulis buku-buku biografi ahli fikih. Dan sudah cukup wal istighna'i bih. Ya, artinya dia merasa tak perlu lagi dibuat buku khusus biografi ahli fikih. Wa kadzalika iktafaitu fil qurra bi tabaqati adz-dzahabi. Dan juga kata beliau, saya merasa sudah cukuplah di bidang biografi ahli qiraat. Cukup buku Imam Az-Zahabi saja yang memuat biografi para ahli qiraat. Jadi Imam Az-Zahabi itu sudah bikin buku biografi ahli qiraat saja, sehingga beliau mengatakan Imam Asyuti memandang itu sudah cukup sebetulnya. Jadi tak perlu lagi saya bikin buku khusus tentang itu. Wa fi sufiyyati bi tabaqat Ibnul Mulaqqin. Dan di bidang biografi para ahli sufi, beliau memandang sudah cukup juga lah dengan buku yang ditulis oleh ulama yang bernama Ibnul Mulaqqin. Jadi Ibnul Mulaqqin itu sudah membuat satu buku biografi para sufi dalam sejarah umat Islam. Nah, beliau Imam Asyuti memandang sudah cukup itulah, tak perlu saya bikin buku khusus lagi. Wa ammal qudhatu fahum dakhiluna fi man taqaddam. Dan adapun para qadhi-qadhi, nah itu sebetulnya kata dia sudah tercakuplah dalam buku-buku biografi yang sudah disebutkan sebelum itu. Jadi beliau memandang tak perlu lagi dibuat satu buku khusus biografi para qadhi, para qadhi. Walam yabqa min al-a'yani illa al-khulafa'u ma'a tashawufin nufusi ila akhbarihim. Nah, dari sekian banyak tokoh-tokoh umat ini yang sudah dibikin buku khusus biografi mereka, itu tinggal lagi para khalifah yang kata beliau belum dibuat buku khususnya, buku biografi khusus para khalifah. Ma'a tashawufin nufusi ila akhbarihim. Sementara jiwa kita itu sebetulnya tertarik betul ingin mengetahui sejarah mereka. Nah, atas dasar itu apa? Fa'afradtu lahum hadzal kitaba. Maka saya buatlah satu buku khusus yang memuat biografi para khalifah. Jadi dari sekian banyak buku-buku biografi tokoh-tokoh besar dalam umat Islam ini, tinggal satu yang belum ada buku khususnya, buku biografi khususnya kata beliau, yaitu buku biografi khusus para khalifah di sepanjang sejarah pemerintahan umat Islam. Maka beliau tulislah buku ini. Walam urid ahadan mimman idda'a al-khilafata khurujan walam yatimma lahu al-amru. Nah, cuman kata beliau, ini catatan penting, dalam buku khusus biografi khalifah ini, saya tidak memasukkan dalam buku ini, saya tidak dokumentasikan dalam buku sejarah para khalifah ini, kata beliau, satu pun dari orang-orang yang dia mengklaim dirinya khalifah dan melakukan katakanlah pemberontakan. Jadi ada saja tokoh atau oknum ya yang dia memberontak
dan mengklaim dirinya adalah khalifah. Nah, walam yatimma lahul amru, dan usahanya itu tak berhasil. Dia menyatakan diri keluar dari pemerintahan yang ada, lalu mengklaim dirinya khalifah, lalu memberontak, cuman tak berhasil. Nah, orang-orang yang seperti ini, kata beliau, ini tidak saya sebutkan dalam buku biografi khusus para khalifah ini. Jadi yang begini dia nggak sebutkan. Kakathirin minal alawiyina wa qalilin minal abbasiyin. Siapa contohnya oknum yang seperti ini? Kata beliau, seperti banyak dari kalangan orang-orang alawiyin. Dari kalangan alawiyin itu banyak yang seperti ini. Mereka mengklaim diri khalifah, lalu mereka memberontak, cuman sayangnya mereka nggak berhasil mewujudkan, ya, kalah mungkin diperangi oleh khalifah yang ada saat itu juga. Akhirnya mereka kalah. Nah, yang begini beliau tak masukkan dalam buku biografis para khalifah ini. Wa qalilin minal abbasiyin. Jadi ada juga orang-orang dari kalangan Abbasiyin yang juga mungkin pernah ingin merebut khilafah, menyatakan dirinya khalifah, tapi gagal. Nah, oknum yang seperti ini juga, kata beliau, tidak saya masukkan dalam list sejarah khalifah dalam buku yang beliau tulis ini. Rekan-rekan sekalian, inilah dia alasan kenapa beliau atau Imam Suyuti ini sampai menulis buku sejarah khusus atau biografi khusus para khalifah dalam sejarah pemerintahan umat Islam yang ada. Baik, insyaallah kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.